Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, dalam surat Al-Zilzalah, Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat amal kebaikan sekecil zarrah, maka dia akan melihat amalnya itu. Begitu juga barang siapa yang berbuat amal kejahatan sebesar zarrah, sekecil zarrah, maka dia akan melihatnya nanti. Jadi jejak-jejak perbuatan itu tidak ada yang hilang. Di dunia ini dalam ilmu kriminologi itu ada rumusan baku bahwa kejahatan itu meninggalkan jejak atau meninggalkan bekas. Jadi bagi polisi, kaedah ini adalah kaedah baku yang menjadi pegangan di dalam melakukan investigasi penyelidikan terhadap satu peristiwa. Lebih-lebih lagi kalau peristiwa itu adalah peristiwa kriminal dan atau pidana. Maka hampir tidak ada gitu. Ya, boleh dikatakan hampir tidak ada sebuah kriminal yang tidak meninggalkan jejak. Semua itu ada jejak yang bisa ditelusuri sampai nanti ujung dari peristiwa itu dapat diketahui. Terlepas nanti kemampuan polisi menelusuri jejak itu cepat atau lambat. Yang jelas di akhirnya nanti itu pasti ada penyelesaian. Tidak saja di negara kita, bahkan di negara maju sekalipun, kaedah ini juga berlaku umum. Ada yang pelaku kriminal karena kehebatannya dan kecanggihannya memainkan peran, dia bisa saja mengelabui polisi. Pengelabuan ini misalnya dengan pemalsuan identitas, nama ganda, atau bisa juga nanti menggunakan tangan orang lain. Sebenarnya otak kriminalnya adalah dia. Itu bisa ditelusuri dengan kerja keras seorang penyidik polisi, maka kasus-kasus besar bisa diungkap dan diselesaikan. Jadi kalau orang bertanya, ya kenapa ya kok bisa? Padahal saat peristiwa dia tidak hadir di tempat. Itu bagi polisi, lalu nanti diperdalam oleh jaksa gitu. Maka kaedah tadi itu akan dipakai dan berlaku umum. Ya, ketika mengejar seorang penjahat yang bersembunyi di bawah tanah sekalipun, ya polisi dengan mudah bisa mempelajarinya, menelusuri dan mengamati ternyata nanti dia bersembunyi di mana. Seorang intel juga akan menggunakan kaedah ini. Kaedah-kaedah sosial nanti berujung segala sesuatu itu ada jejaknya. Jejak itu nanti, ya kalau seorang politisi dia mau kemana bisa ditelusuri, itu pernyataan-pernyataannya mengarah kemana. Kemudian pada saat kejadian dia ada di mana. Dengan demikian, analisis terhadap peristiwa ini oleh sebuah tim, maka biasanya akan memberikan petunjuk yang jelas siapa yang melakukan semua peristiwa ini. Nah, Yusuf Mansur, kenapa kita cerita kembali kepada Yusuf Mansur? Karena jejaknya terlalu banyak, aksinya sudah terlalu lama, dan itu dilabel-labeli dengan berbagai macam gitu. Apakah itu label agama, apakah nanti dengan cerita-cerita yang lain. Maka kita perlu mengcounter, memberikan petunjuk dan arah agar penyelidikan terhadap peristiwa Yusuf Mansur ini lebih mudah. Sekarang ya jejak-jejak kriminalnya dapat ditelusuri. Ada sebagian yang lolos di pengadilan, tapi kita yakin tidak mungkin semua peristiwa itu bisa lolos. Ada dua peristiwa nanti kakinya terjerat dan dia tidak bisa lagi lari kemana-mana. Ini menjadi keyakinan kita. Jadi kriminal itu punya jejak. Ya, kriminal itu punya jejak dan punya bekas. Jadi tidak ada itu yang luput dari semuanya. Dan keyakinan kita sebagai orang Islam itu digambarkan oleh Allah tadi dalam surah Al-Zilzalah itu, bahwa jejak kebaikan itu nanti ada.
terekam dengan baik. Dan yang buruk pun juga terekam dengan baik. Baik nanti dilihat dalam ayat tadi itu digambarkan nanti di hari akhirat jejak-jejak orang itu nanti kelihatan. Nah untuk urusan dunia, sekarang itu jejak kriminal Yusuf Mansur makin kentara gitu. Dengan kita berteriak dan mengungkap seperti ini, dia mulai seperti cacing kepanasan. Lari ke sana, lari ke sini. Mula-mula dia ingin berlindung di balik partai. Tapi orang mengejar terus. Dia berlindung di balik kekuasaan. Tapi masyarakat tidak peduli. Dan dia berlindung kepada tokoh-tokoh. Orang mengejar terus. Karena yang dicari sekarang ini adalah harta pencurian atau harta penipuan yang dia lakukan itu. Bagaimana ya? Masyarakat meminta itu supaya dikembalikan. Nah sekarang di pengadilan bergulirlah kisahnya. Bergulir kasusnya. Di Jemaah Masjid Darussalam bergulir lagi mereka menantang mubahalah. Karena ucapan Yusuf Mansur membalikkan fakta. Jadi cerita-cerita tipu Yusuf Mansur itu sekarang ini sudah nggak bisa lagi menipu masyarakat. Nggak bisa lagi karena semua orang sudah tahu gitu. Dan satu idiomatik yang sudah melekat pada Yusuf Mansur, dia seorang penipu. Dia pembohong gitu. Lantas apakah dia juga seorang munafik? Sebenarnya ya, kalau dimasuk dalam kategori tadi itu ya jelaslah dia masuk dalam kelompok orang munafik. Terus apakah dengan cara ini kita merendahkan dia? Yang kita tidak merendahkan dirinya, dia yang merendahkan dirinya. Kita apa hak kita untuk merendahkan orang? Tapi dia merendahkan dirinya. Kalau dia memang seorang yang punya ketinggian harga diri, dia datangin dong itu siapa-siapa yang melaporkan dia tantang. Diajak mubahalah ya datang gitu. Bersaksilah. Di sana itu siapa yang pendusta dan siapa yang benar akan ketahuan gitu. Ini enggak. Dia selalu menafikan tuntutan orang, tapi pada saat yang sama membuat narasi-narasi yang menyesatkan. Jadi kesimpulan kita para penonton semua, para pemirsa, ada rumusan baku yang tidak boleh dicoret dari kehidupan ini. Yaitu kriminal itu meninggalkan jejak. Dan itu dibenarkan oleh Allah dalam Al-Quran yang kita kutip tadi itu. Mudah-mudahan kita bongkar terus, kita telusuri jejak-jejaknya, biar pelakunya itu bisa diseret ke pengadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.